괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Filomena Anggani Maya, biasa dipanggil Maya. Saya kelas 10E sekolah di SMK Santo Ignatius Loyola. Pertama-tama, saya akan memaparkan materi tentang pokok pemikiran dan teori sosiologi Hasan Sadli. Teman-teman pasti bingung kan? Belum tahu kan apa sih materinya? Yuk kita dengar sama-sama penjelasannya. Nama tokoh adalah Hasan Sadli. Lahir di Pamekasan, Jawa Timur, Hindia Belanda pada tanggal 19 Mei 1920 dan meninggal pada tanggal 10 September 2000 di Jakarta, Indonesia, umur 80 tahun. Teori yang dibahas Hasan Sadli yaitu mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan. Ia juga menekankan bahwa sosiologi mengkaji struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Lebih lanjut, Hasan Sadli dalam bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia menjelaskan bahwa sosiologi berusaha memahami bagaimana masyarakat terstruktur, bagaimana individu berinteraksi, dan bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosiologi untuk memahami dan mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks sosiologi modern, Hasan Sadli berperan penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman tentang sosiologi di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai ahli perkamusan di Indonesia, yang berarti ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan budaya Indonesia, yang sangat penting untuk memahami sosiologi masyarakat Indonesia. Elaborasi. Yang pertama, mempelajari hidup bersama sosiologi. Menurut Hasan Sadli, fokus pada bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat, termasuk bagaimana interaksi dan hubungan antar mereka membentuk kehidupan sosial. Yang kedua, menyelidiki ikatan sosiologi. Sosiologi juga menyelidiki ikatan-ikatan yang menguasai kehidupan sosial seperti norma, nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Yang ketiga, membahas aspek masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai aspek masyarakat termasuk struktur sosial, kebudayaan, kelompok sosial, perubahan sosial, dan berbagai gejala sosial lainnya. Yang keempat, mempengaruhi pada kehidupan manusia. Sosiologi juga meneliti bagaimana berbagai aspek masyarakat dan interaksi antar manusia mempengaruhi kehidupan perilaku dan memikirkan individu kelompok. Teman-teman, ternyata Hasan Sadli ini juga adalah seorang ahli perkamusan dan leksikograf Indonesia. Ia merupakan sosok yang mempunyai andil penting dalam peletakan dasar leksikografi modern bahasa Inggris Indonesia. Ada dua kamus yang ia susun bersama John M. Elchels, Kamus Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia, berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Inggris di Indonesia. Lebih kental bernuansa Amerika Serikat daripada Inggris Britania Raya. Hasan menempuh pendidikan HIS di Pamekasan 1929, Mulu di Malang 1937, dan Mospia di Yogyakarta 1941. Hasan ber, Has, eh,
Hasan berkesempatan belajar di Tokyo di International School, dilanjutkan Military Academy Tokyo, Jepang pada tahun 1945. Tahun 1952, ketika program beasiswa Fulbright diluncurkan, Hasan Saldi bersama M.H. Rustandi Kartakusuma menjadi orang pertama yang mendapatkan beasiswa ini. Dengan beasiswa, Hasan Sadi mengambil pendidikan master di Department of Social Science Universitas Cornell. 1952 sampai 1955, ia meraih gelar master dalam bidang sosiologi. Pada saat di Cornell, ia berkenalan dengan Prof. Dr. John M. Eccles. 1913 sampai 1982, ia yang kelak menjadi mitranya dalam menyusun Kamus Indonesia Inggris. Yang terakhir adalah pokok pemikiran Hasan Sadli, menekankan bahwa sosiologi membantu memahami bagaimana manusia hidup bersama aturan yang mereka buat, dan bagaimana interaksi tersebut membentuk kehidupan sosial. Lebih detail, pertama, sosiologi sebagai ilmu yang menerangkan. Hasan Sadi memandang sosiologi sebagai ilmu yang menjelaskan bagaimana manusia hidup bersama dan saling berhubungan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, fokus pada interaksi. Beliau menekankan pentingnya mempelajari interaksi antar manusia karena interaksi ini membentuk struktur sosial dan budaya. Yang ketiga, peran sosiologi dalam pemahaman masyarakat. Sosiologi menurut Sadli membantu memahami masyarakat berfungsi bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana aturan sosial mempengaruhi kehidupan manusia. Yang keempat, perbedaan baik dan buruk dalam masyarakat. Dalam pandangannya, tindakan baik adalah tindakan yang tidak mengganggu keamanan dan persatuan dalam masyarakat. Sedangkan tindakan yang buruk adalah tindakan yang merusak persatuan atau keamanan. Contoh sosiologi. Pemikiran sosiologi memikirkan sosiologis dapat diterapkan dalam perencanaan sosial untuk memahami tingkat kemajuan atau ketertinggalan suatu masyarakat berdasarkan perkembangan kebudayaan. Fokusnya pada bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu berinteraksi, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Ada lagi detailnya juga. Yang pertama, kehidupan bersama. Sosiologi meneliti bagaimana orang-orang hidup bersama, membentuk kelompok, dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ikatan antar manusia. Sosiologi juga memiliki bagaimana ikatan sosial seperti hukum, norma, dan budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi antar manusia. Yang kedua, perubahan sosial. Sosiologi mempelajari bagaimana masyarakat berubah seiring waktu, misalnya akibat perkembangan teknologi, perubahan nilai, atau konflik sosial. Contoh sosiologi. Sosiologi dapat mempelajari berbagai topik seperti kejahatan sebagai masalah sosial, peran media dalam masyarakat, atau dampak deglobalisasi pada budaya lokal. Hasan Sadli juga menekankan bahwa sosiologi mempelajari fakta sosial, yaitu cara seseorang bertindak, berpikir, dan berperasaan dalam masyarakat, seperti moral, hukum, dan adat istiadat. Oke teman-teman, itu saja hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan, terima kasih.